Menghitung rataan data berkelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI, di mana XI-nya sama dengan titik tengah interval kelas KI. Contoh soal. Hitunglah rataan dari data di bawah ini. Berikut datanya. Ada interval dan ada frekuensi. Sigma F sama dengan 30, yaitu jumlah frekuensinya. Titik tengah interval 21 sampai 25 adalah 23, posisi tengah. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel untuk XI, titik tengah. Titik tengah XI 21 sampai 25 adalah 23. 26 sampai 30 sama dengan 28. 31 sampai 35 yaitu 33. 36 sampai 40 38. 41 sampai 45 43. 46 sampai 50 48. Tabel selanjutnya yaitu FI dikali XI. FI dikali XI 2 dikali 23 sama dengan 46. 8 dikali 28 sama dengan 224. 9 dikali 33 297. 6 dikali 38 228. 3 dikali 43 129. 2 dikali 48 96. Maka diperolehlah sigma FI dikali dengan XI sama dengan 1020, jumlah dari FI XI. Maka diperolehlah X bar rataan sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI sama dengan, kita tinggal masukkan 1020 dibagi dengan 30. Hasilnya sama dengan 34. Menghitung rataan data berkelompok dengan rataan sementara. Rumusnya yaitu rataan sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI, di mana XI-nya merupakan titik tengah interval kelas KI. Contoh soal diambil dari contoh pertama tadi. Kita sajikan juga tabel titik tengahnya yang tadi, titik tengah 21 sampai 25, 23, dan selanjutnya. Rataan sementara diambil dari salah satu titik tengah. Boleh 23, boleh 28, boleh 38, boleh 43, boleh 48. Kita ambil rataan sementaranya, X sementaranya sama dengan 48. Saya sarankan yang di tengah aja, biar lebih mudah menghitungnya. Maka diperolehlah DI. DI sama dengan XI dikurang dengan rataan sementara. DI untuk interval 21 sampai 25, yaitu 23, dikurang dengan rataan sementara 48 sama dengan negatif 25. Selanjutnya 28 dikurang 48, negatif 20. Selanjutnya 33 dikurang 48, negatif 15. Selanjutnya 38 dikurang dengan 48, negatif 10. Selanjutnya 43 dikurang 48, negatif 5. Terakhir 48 dikurang dengan 48 sama dengan 0. Tabel selanjutnya yaitu FI dikali dengan DI. FI-nya sama dengan 2 dikali dengan negatif 25, negatif 50. 8 dikali dengan negatif 20 sama dengan negatif 160. 9 dikali dengan negatif 15 sama dengan negatif 135. 6 dikali dengan negatif 10, negatif 60. 3 dikali dengan negatif 5, negatif 15. 2 dikali 0 sama dengan 0. Diperoleh sigma dari FIDI sama dengan negatif 420. Rataan sama dengan rataan sementara ditambah sigma FIDI dibagi dengan sigma FI. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Rataan sementaranya 48 ditambah sigma FIDI negatif 420 dibagi dengan sigma F-nya 30. Hasilnya sama dengan 48 dikurang 14 sama dengan 34. Modus data berkelompok. Modus sama dengan L ditambah dengan C dikali dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dengan L itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C-nya panjang kelas. Contoh, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Dari tabel diperoleh yang pertama yaitu kelas modus. Kelas modus itu kita peroleh dari frekuensi tertinggi, yaitu 9.
Dari sini diperoleh L-nya sama dengan 30,5, tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan 9 dikurang 8, sama dengan 1. D2, 9 dikurang dengan 6, sama dengan 3. C-nya sama dengan 5, panjang kelas. 31, 32, 33, 34, 35. 5 data. Maka diperolehlah modus sama dengan L ditambah C dikali dengan D1 dibagi D1 tambah D2. Modusnya sama dengan L-nya 30,5 ditambah panjang kelas 5 dikali 1 dibagi 1 tambah 3 sama dengan 30,5 ditambah 5 per 4 sama dengan 30,5 ditambah 1,25 sama dengan 31,75. Contoh selanjutnya, diketahui kelas modus pada data berikut adalah 51 sampai 60 dan nilai modusnya 56,5. Berikut tabelnya. Pertanyaannya, nilai P adalah pilihan sudah ada. Saya akan jelaskan. Kelas modus 51 sampai 60, sebelumnya yaitu 41 sampai 50 dan sesudahnya yaitu 61 sampai 70. Dari tabel ini diperoleh L-nya sama dengan tepi bawah kelas modus yaitu 50,5. D1 sama dengan 12 dikurang P. D2 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. C adalah panjang kelas, sama dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai P. Modus sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Seperti diketahui di soal, modus sama dengan 56,6. Sama dengan tepi bawahnya 50,5 ditambah 10 panjang kelas dikali dengan D1 12 kurang P dibagi D1 tambah D2 12 kurang P tambah 2. 56,5 sama dengan 50,5 ditambah 10 12 dikurang P, yang di bawah kita jumlahkan 14 dikurang P. 56,5 dikurang 50 langsung kita bagi 10 sama dengan 12 dikurang P dibagi 14 dikurang P. Diperoleh 6 per 10 sama dengan 12 dikurang P dibagi 14 kurang P. Disederhanakan menjadi 3 per 5. Ruas kanan tetap, kali silang diperoleh 42 dikurang 3P sama dengan 60 dikurang 5P. Diperoleh 5P kurang 3P sama dengan 60 kurang 42. 2P sama dengan 18, P-nya sama dengan 9. Selanjutnya kita akan menyelesaikan modus dari histogram. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan histogram di bawah. Dari histogram tersebut dapat ditetapkan. Yang pertama, kelas modusnya yaitu 170 sampai 174. Kelas frekuensi terbesar. Selanjutnya tepi bawah. Tepi bawah 170 dikurang 0,5, 169,5. Panjang kelas yaitu C sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. D1 yaitu 10 dikurang dengan 7 sama dengan 3. D2-nya 10 dikurang dengan 8 sama dengan 2. Maka diperolehlah modusnya sama dengan L-nya 169,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali dengan 3 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 169,5 ditambah 5 dikali 3 per 5 sama dengan 169,5 ditambah 3. Hasilnya 172,5. Contoh selanjutnya, tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan OGIF positif di bawah. Berikut OGIF-nya. Jadi dari OGIF ini diketahui, ini tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Untuk menyelesaikannya, kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. OGIF positif pasangannya tepi atas. Kurang dari 164,5 intervalnya yaitu 160 sampai dengan 164. Frekuensi kumulatifnya ada 2. Maka diperolehlah frekuensinya 2 dikurang dengan 0 sama dengan 2. Kurang dari 169,5 intervalnya 165 sampai 169. Frekuensi kumulatifnya 9. Maka diperolehlah frekuensinya 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kurang dari 174,5 intervalnya 170 sampai 174. Frekuensi kumulatifnya 19. Maka diperolehlah frekuensinya 19 dikurang 9 sama dengan 10. Kurang dari 179,5 intervalnya 175 sampai 179.
Frekuensi kumulatif 27, maka diperoleh frekuensinya 27 dikurang 19 sama dengan 8. Kurang dari 184,5, intervalnya 180 sampai 184. Frekuensi kumulatifnya 30, maka diperolehlah frekuensinya 30 dikurang 27 sama dengan 3. Maka diketahuilah yang pertama kelas modus, frekuensi terbesar, yaitu 170 sampai 174. Kelas sebelumnya, yaitu 165 sampai 169. Kelas sesudahnya 175 sampai 179. Dari tabel diperoleh, yang pertama, kelas modusnya 170 sampai 174. L-nya sama dengan tepi bawah. Tepi bawah 170 sampai 174 yaitu 169,5. Panjang kelasnya yaitu 5. D1 10 kurang 7 sama dengan 3. D2-nya 10 kurang 8 sama dengan 2. Maka diperoleh modus sama dengan L. L-nya 169,5 ditambah C-nya 5 dikali dengan D1 3 dibagi D1 tambah D2 3 tambah 2 sama dengan 169,5 ditambah 5 dikali 3 per 5 sama dengan 169,5 tambah 3 sama dengan 172,5. Soal selanjutnya, tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan ogif negatif di bawah. Sama seperti tadi, ini adalah tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Dan selanjutnya, ogif negatif pasangannya adalah lebih dari. Lebih dari 159,5, intervalnya 160 sampai 164. Frekuensi kumulatifnya 30, maka diperolehlah frekuensinya 30 dikurang 28, sama dengan 2. Lebih dari 164,5, intervalnya 165 sampai 169. Frekuensi kumulatifnya 28. Diperolehlah frekuensinya 28 dikurang 21 sama dengan 7. Lebih dari 169,5, intervalnya 170 sampai 174. Frekuensi kumulatif 21. Diperolehlah frekuensinya 21 dikurang 11 sama dengan 10. Lebih dari 174,5, intervalnya 175 sampai 179. Frekuensi kumulatif 11, diperoleh frekuensinya 11 dikurang 3 sama dengan 8. Lebih dari 179,5, intervalnya 180 sampai 184. Frekuensi kumulatifnya 3, maka diperoleh frekuensinya 3 dikurang 0 sama dengan 3. Dari tabel tampak bahwa kelas modusnya 170 sampai 174. Kelas sebelumnya 165 sampai 169. Kelas sesudahnya 175 sampai 179. Dari tabel diperoleh yang pertama kelas modus, yang kedua tepi bawah kelas modus yaitu sama dengan 169,5. Panjang kelasnya yaitu 5. D1-nya 10 kurang 7 sama dengan 3. D2-nya 10 kurang 8 sama dengan 2. Diperolehlah modus sama dengan 169,5 ditambah dengan C-nya 5 dikali 3 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 169,5 ditambah dengan, ini bisa kita coret, tambah 3. Hasilnya sama dengan 172,5. Contoh soal. Hitunglah semua kuartil pada distribusi frekuensi pada tabel berikut. Untuk menyelesaikan kuartil, kita akan tambahkan tabel frekuensi kumulatif. Yang pertama, frekuensi kumulatifnya 3. Selanjutnya 3 tambah 9, 12. Selanjutnya 12 tambah 4, 16. Selanjutnya 16 ditambah 10, 26. Selanjutnya 26 tambah 3, 29. Selanjutnya 29 tambah 11, 40. Kita akan menentukan kuartil bawah atau Q1. Q1 yaitu data ke seperempat N sama dengan data ke seperempat dikali 40 sama dengan data ke 10. Data ke 10 letaknya di data ke 4 sampai 12. Jadi, Q1 terletak pada interval 26 sampai 30. Diperolehlah N-nya sama dengan 40, L-nya sama dengan 25,5 tepi bawah, F kecilnya sama dengan 9 frekuensi kelas kuartil. F besarnya sama dengan 3 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. C-nya panjang kelas sama dengan 5. Jadi Q1 sama dengan L ditambah C dikali seperempat N dikurang F besar dibagi dengan F kecil sama dengan 25,5 ditambah 5
dikali seperempat N, seperempat 40, dikurang F besarnya 3, dibagi F kecilnya 9. Hasilnya 25,5 ditambah 35 per 9, sama dengan 25,5 ditambah 3,89, sama dengan 29,39. Selanjutnya, kuartil tengah Q2 atau median, yaitu data ke setengah N, sama dengan data ke setengah dikali 40, sama dengan data ke 20. Data ke 17 sampai data ke 26 letaknya di 36 sampai 40. Maka diperolehlah N-nya sama dengan 40, L-nya tepi bawah 35,5, F kecilnya 10, frekuensi kelas kuartil 2. F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya 16, C-nya 5. Diperoleh lagi 2 sama dengan 35,5, L-nya ditambah 5 dikali dengan setengah N, setengah dikali 40, dikurang F besar, F besarnya 16, dibagi dengan F kecil, 10. Hasilnya sama dengan 35,5 ditambah 20 per 10, sama dengan 35,5 ditambah 2, sama dengan 37,5. Selanjutnya kuartil atas atau G3, yaitu data ke 3 per 4 dikali dengan N, sama dengan data ke 30. Data ke 30 itu letaknya di antara 29 sampai 40. Data ke 30 sampai 40 letaknya di 46 sampai 50. Diperolehlah N-nya sama dengan 40, L-nya sama dengan tepi bawah 45,5, F kecilnya 11, F besarnya 29. Maka diperolehlah Q3 kuartil atas sama dengan L-nya 45,5 ditambah 5 dikali 3 per 4 dikali N, dikurang dengan 29 F besar, dibagi 11 F kecil. Hasilnya 45,5 ditambah dengan 5 per 11, sama dengan 45,5 ditambah 0,45, sama dengan 45,95. Soal selanjutnya. Data berikut adalah tinggi badan dari sekelompok siswa. Jika median dari data di atas adalah 163,5 cm, nilai K adalah... Baik, saya akan jelaskan. Tahap pertama, kita akan tambahkan tabel frekuensi kumulatif. 5 di sini. Selanjutnya, 5 tambah 20, 25. Selanjutnya, 25 tambah K, 25 tambah K. Selanjutnya, 25 tambah K ditambah 26, 51 tambah K. Selanjutnya, 51 tambah K tambah 7, 58 tambah K. Median terletak pada interval 161 sampai 165, itu diperoleh dari yang diketahui di soal. 163,5 itu diantara 161 sampai 165. Maka diperolehlah yang pertama, N-nya sama dengan total frekuensinya, 58 tambah K, L2 sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya 160,5. F kecilnya K. F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 25. C-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai K menggunakan rumus Q2. Diperolehlah Q2-nya 163,5 seperti diketahui di soal. Sama dengan L-nya 160,5 ditambah C-nya 5 dikali setengah dikali N 58 tambah K. Dikurang F besarnya 25 dibagi F kecilnya K. Diperoleh 163,5 sama dengan 160,5 ditambah 5, ini kita kalikan ke dalam, 29 ditambah setengah K, dikurang 25 per K. 163,5 dikurang 160,5 sama dengan 5 dikali dengan 4, ditambah setengah K dibagi K. Diperoleh 3 sama dengan kalikan ke dalam 20 ditambah 5 per 2K dibagi dengan K. Kali silang diperoleh 3K sama dengan 20 tambah 5 per 2K. 3 dikurang 5 per 2K sama dengan 20. Setengah K sama dengan 20. Maka K-nya sama dengan 40. Contoh soal. Hitunglah desil ke-5 dan desil ke-9 pada distribusi frekuensi pada tabel berikut. Apakah D5 sama dengan Q2? Berikut tabelnya. Untuk menyelesaikan desil, kita akan menambahkan tabel frekuensi kumulatif. 3 tambah 9, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 3, 29. 29 tambah 11, 40. Kita akan menghitung desil ke-5, D5. Letak D5 yaitu data ke I per 10 dikali dengan N.
I-nya adalah 5. Maka diperoleh data ke 5/10 dikali 40 sama dengan data ke 20. Data ke 20 terletak antara 16 sampai 26. Maka diperoleh intervalnya 36 sampai 40. Jadi N-nya sama dengan 40, L-nya sama dengan tepi bawah 35,5, F kecilnya 10. F besarnya itu sama dengan 16, frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya. C-nya sama dengan 5. Sesuai dengan rumus, diperolehlah D5 sama dengan L 35,5 ditambah dengan 5 dikali 5/10 dikali dengan N 40 dikurang F besarnya 16 dibagi dengan F kecilnya 10. Hasilnya sama dengan 35,5 ditambah 20/10 sama dengan 35,5 ditambah 2 sama dengan 37,5. Selanjutnya kita akan mencari D9. Letaknya yaitu data ke I/10 dikali dengan N sama dengan data ke 9/10 dikali 40 sama dengan data ke 36. Jadi data ke 36 terletak di interval 46 sampai 50. Diperoleh N-nya sama dengan 40, L-nya tepi bawah 45,5, F kecil yaitu 11 frekuensinya. F besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil 9, sama dengan 29. C-nya sama dengan 5. Diperolehlah D9 sama dengan 45,5 L-nya, ditambah C-nya 5, dikali dengan 9/10 dikali N, 40, dikurang dengan F besarnya 29, dibagi F kecilnya 11. Sama dengan 45,5 ditambah 35/11. Sama dengan 45,5 ditambah 3,18 sama dengan 48,68. Apakah D5 sama dengan Q2? Kita akan mencari Q2-nya. Q2 adalah median, yaitu data ke setengah N sama dengan data ke setengah dikali 40 atau data ke 20. Data ke 20 itu terletak antara 16 sampai 26. Diperoleh N-nya 40, L2-nya tepi bawah 35,5, F kecilnya 10, F besarnya 16, C-nya sama dengan 5. Diperolehlah Q2 sama dengan L-nya 35,5 ditambah 5 dikali setengah dikali 40 dikurang dengan 16 dibagi dengan 10 sama dengan 35,5 ditambah 20/10 sama dengan 35,5 ditambah 2 sama dengan 37,5. Jadi, desil kelima dengan kuartil 2 atau median itu bernilai sama. Hitunglah persentil ke-30, P30, dan persentil ke-99, P99 dari data di bawah ini. Data berkelompok. Baik, saya akan jelaskan. Tahap pertama, kita harus tentukan dulu frekuensi kumulatif. Ini dia frekuensi kumulatifnya. 5 di sini, 5 di sini kumulatifnya. 5 ditambah dengan 14 menjadi 19 kumulatifnya. 19 ditambah 16, 35. 35 ditambah dengan 12, 47. 47 ditambah dengan 3, 50. Jadi total frekuensinya ada 50. Kita akan hitung persentil ke-30, P30. P30 letaknya yaitu data ke I/100 dikali dengan N, sama dengan data ke 30/100 dikali dengan 50. Hasilnya sama dengan data ke 15. Ini bisa kita coret, 3 dikali 5, 15. Di manakah data ke 15? Data ke 15 letaknya di sini, 50 sampai 59 intervalnya. 1 sampai 5 letaknya di sini. 6 sampai 19 letaknya di 50 sampai 59. Kita tandain langsung ya. Jadi letak data ke-15 adanya di 50 sampai 59. P30 terletak pada interval 50 sampai 59. Diperoleh N-nya sama dengan 50. L30 tepi bawah interval kelas. Tepi bawahnya 49,5. F kecil frekuensi kelasnya. F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Jadi datanya sudah lengkap. C-nya sama dengan 10.
Untuk mencari C, boleh kamu gunakan TP atas dikurang dengan TP bawah. Hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, kita akan masukkan ke rumus. Rumus dari persentil ke 30, P30 sama dengan L30 ditambah dengan C dikali dengan 30 per 100 dikali N dikurang F besar 30 dibagi F kecil 30. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, hasilnya sama dengan 49,5 L30-nya. Ditambah dengan C-nya 10 dikali dengan I per 100, 30 per 100 dikali dengan N-nya 50 dikurang dengan F besar 5 dibagi dengan F kecilnya 14. Hasilnya sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali yang ini kita sederhanakan 15 dikurang 5 10 kali 10 100 dibagi 14 sama dengan 49,5 ditambah dengan 7,14. Jadi diperolehlah P30 sama dengan 56,64. Selanjutnya persentil ke 99. Kita tentukan dulu letak P99. Data ke I per 100 dikali N, data ke 99 per 100 dikali 50 sama dengan data ke 49,5. Posisi dari data ke 49,5 adanya di sini. Karena data 48 sampai 50 letaknya di sini. P99 terletak pada interval 80 sampai 89. Diperolehlah N-nya sama dengan 50, L99-nya tepi bawah 79,5, F kecilnya 3, F besarnya frekuensi kumulatif sebelum 47, C-nya sama dengan 10. Kita akan selesaikan menggunakan rumus P99. P99 sama dengan L99 ditambah C dikali dengan 99 per 100 dikali N dikurang F besar 99 dibagi dengan F kecil 99. Kita masukkan angkanya, L-nya 79,5 ditambah C-nya 10 dikali dengan 99 per 100 dikali dengan 50 dikurang dengan F besarnya 47 dibagi F kecilnya sama dengan 3. Diperoleh 79,5 ditambah dengan 10, ini hasilnya 49,5 dikurang 47 dibagi 3. Diperoleh hasilnya 79,5, ini menjadi 2,5 kali 10, 25 per 3. Hasilnya sama dengan 79,5 tambah 8,33. P99 sama dengan 87,83. Contoh soal. Tentukan nilai jangkauan antar kuartil atau hamparan dan simpangan kuartil dari data di bawah ini. Baik, saya akan jelaskan. Tahap pertama, kita akan urutkan data yang ada di atas. Ini adalah data terurut. Banyak datanya, N-nya sama dengan 18. Kita tentukan Q1, letaknya itu data ke seperempat N tambah 1, sama dengan data ke seperempat 18 tambah 1, sama dengan data ke 43 per 4. Maka diperoleh lagi satunya sama dengan data keempat 1, 2, 3, 4 31 ditambah sisanya 3 per 4 dikali dengan data sesudahnya 36 dikurang dengan 31 sama dengan 30 ditambah 15 per 4 sama dengan 30 ditambah 3,75 sama dengan 33,75. Selanjutnya Q2, data ke setengah N tambah 1 sama dengan data ke setengah dikali 19 sama dengan data ke 9,5. Diperoleh lagi duanya, data ke 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39 ditambah setengah dikali dengan 40 dikurang 39. Sama dengan 39 tambah 0,5, 39,5. Letak ketiga, yaitu data ke 3 per 4, N tambah 1. Sama dengan data ke 3 per 4 dikali 19. Sama dengan data ke 14 seperempat. Maka Q3-nya sama dengan data ke 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 44 ditambah dengan seperempat sisanya dikali dengan data sesudahnya 46 dikurang 44. Sama dengan 44 tambah 0,5 sama dengan 44,5. Jadi diperolehlah yang pertama, jangkauan sama dengan XN dikurang dengan X1, data terbesarnya 68, dikurang data terkecil 27, sama dengan 41. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan, H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya 44,5,
Q1-nya 33,75 sama dengan 10,75. Yang terakhir simpangan kuartil. Simpangan kuartil Q-D sama dengan setengah dari hamparan. Sama dengan setengah dikali 10,75. Sama dengan 5,375. Contoh soal. Simpangan rata-rata dari 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 12 adalah pilihan sudah ada di sini. Baik, saya akan jelaskan. Simpangan rata-rata rumusnya sama dengan 1 per N dikali sigma mutlak XI dikurang dengan X bar. Rata-rata dari data di atas kita jumlahkan semuanya, dibagi dengan banyak data, 10. Hasilnya sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Simpangan rata-rata sama dengan 1 per N. 1 per 10 dikali mutlak XI 3 dikurang X rata-rata 7. 3 kurang 7 ditambah mutlak 4 kurang 7 ditambah mutlak 5 kurang 7 ditambah mutlak 6 kurang 7 tambah mutlak 7 kurang 7 tambah mutlak 7 kurang 7 tambah mutlak 8 dikurang 7 tambah mutlak 9 kurang 7 tambah mutlak 9 kurang 7. Yang terakhir tambah mutlak 12 dikurang 7. Hasilnya sama dengan 1 per 10. Mutlak 3 kurang 4, mutlak negatif 4. Sama dengan 4. Ditambah mutlak negatif 3, sama dengan 3. Tambah mutlak negatif 2, sama dengan 2. Tambah mutlak negatif 1, sama dengan 1. Mutlak 0, 0, mutlak 0, 0. Mutlak 1, 1. Mutlak 2, 2. Mutlak 2, 2. Mutlak 5, 5. Sama dengan 1 per 10, jumlah semuanya 20. Sama dengan 20 per 10, sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya. Hitunglah simpangan rata-rata daripada tabel di bawah ini. Yang pertama, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Diperoleh sigma Fi 30. Untuk menghitung simpangan rata-rata, kita membutuhkan rata-rata. Jadi, kita cari dulu rata-ratanya. Kita tambahkan tabel nilai tengah, selanjutnya Fi dikali Xi. Nilai tengah 21 sampai 25, 23. Nilai tengah 26 sampai 30, 28. Nilai tengah 31 sampai 35, 33. Nilai tengah 36 sampai 40, 38. Nilai tengah 41 sampai 45, 43. Nilai tengah 46 sampai 50, 48. Fi Xi 2 kali 23, 46. 8 dikali 28, 224. 9 dikali 33, 297. 6 dikali 38, 228. 3 kali 4, 3, 129. 2 kali 4, 8, 96. Sigma Fi Xi sama dengan 1020. Diperolehlah rataan sama dengan 1020 dibagi 30, sama dengan 34. Kita ingat lagi rumus dari simpangan rata-rata yang berkelompok. Sigma Fi dikali dengan mutlak Xi dikurang dengan X bar dibagi sigma Fi. Kita akan tambahkan tabel mutlak Xi dikurang X bar. Yang terakhir, tabel Fi dikali dengan mutlak Xi dikurang X bar. Xi nilai tengah, X barnya rata-rata. Xi dikurang X bar. Mutlak Xi 23 dikurang rata-rata 34. Mutlak negatif 11, hasilnya 11. Mutlak 28 dikurang 34 sama dengan mutlak negatif 6, sama dengan 6. Mutlak 33 dikurang 34 sama dengan mutlak negatif 1, sama dengan 1. Mutlak 38 dikurang 34 sama dengan 4. Mutlak 43 dikurang 34 sama dengan 9. Mutlak 48 dikurang 34 sama dengan 14. Tabel terakhir, Fi dikali mutlak Xi dikurang dengan X bar. 2 dikali 11 sama dengan 22. 8 dikali 6, 48. 9 dikali 1, 9. 6 dikali 4, 24. 3 dikali 9, 27. 2 kali 14, 28. Diperolehlah jumlahnya ini sama dengan 158. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 158 dibagi dengan 30, sama dengan 5,27. Diketahui data 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 12. Tentukan A. Ragam atau variansi, B. Simpangan baku,
atau standar deviasi. Saya akan jelaskan, yang pertama kita cari adalah rata-rata dari data yang di atas ini. Diperoleh rata-rata sama dengan jumlahkan semua data dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 70 per 10 sama dengan 7. Kita akan cari yang pertama yaitu ragam. Ragam sama dengan sigma xi dikurang dengan x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Sesuai dengan rumus, diperolehlah xi-nya 3 dikurang x bar 7 dikuadratkan. 3 kurang 7 dikuadratkan, ditambah 4 dikurang 7 dikuadratkan, tambah 5 kurang 7 dikuadratkan, tambah 6 kurang 7 dikuadratkan, tambah 7 kurang 7 dikuadratkan, tambah 7 kurang 7 dikuadratkan, tambah 8 kurang 7 dikuadratkan, tambah 9 kurang 7 dikuadratkan, tambah 9 kurang 7 dikuadratkan, tambah 12 kurang 7 dikuadratkan. Dibagi dengan n-nya 10. Diperoleh hasilnya 1 per 10 dikali dengan 3 kurang 7 negatif 4 dikuadratkan. 4 kurang 7 negatif 3 dikuadratkan. 5 kurang 7 negatif 2 dikuadratkan. 6 kurang 1 negatif 1 dikuadratkan. 7 kurang 7 0 dikuadratkan. 7 kurang 7 0 dikuadratkan. 8 kurang 7 1 dikuadratkan. 9 kurang 7 2 dikuadratkan. 9 kurang 7 2 dikuadratkan. 12 kurang 7 5 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya sama dengan 1 per 10, ini menjadi 16, negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4, negatif 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Hasilnya sama dengan 1 per 10, ini dijumlahkan semua 64, sama dengan 6,4. Itulah nilai dari ragamnya. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari ragam, sama dengan akar dari 6,4 yang kita peroleh tadi. Hasilnya sama dengan 2,529 dibulatkan menjadi 2,53. Contoh selanjutnya untuk data berkelompok. Hitunglah ragam dan simpangan baku data pada tabel di bawah ini. Berikut tabelnya. Yang pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya. Diperoleh hasilnya 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah. Diperoleh nilai tengah yang pertama 21 sampai 25, 23, 26 sampai 30, 28, 31 sampai 35, 33, 36 sampai 40, 38, 41 sampai 45, 43, 46 sampai 50, 48. Fi dikali dengan Xi 2 kali 23, 46, 8 dikali 28 sama dengan 224. 9 dikali 33 sama dengan 297, 6 kali 38, 228, 3 kali 43, 129, 2 kali 48, 96. Jumlahkan, diperoleh sigma Fi/Xi sama dengan 1020. Kita akan cari rata-rata, diperoleh rata-rata sama dengan 1020 dibagi dengan 30, sama dengan 34. Selanjutnya kita akan mencari ragam. Ragam sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Kita akan menambah tabel, yaitu tabel untuk Xi dikurang dengan X bar dikuadratkan. Xi-nya 23 dikurang dengan rata-rata 34. 23 kurang 34 dikuadratkan. 23 kurang 34 sama dengan negatif 11. Negatif 11 dikuadratkan hasilnya 121. 28 dikurang 34, hasilnya sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan sama dengan 36. 33 dikurang dengan 34, diperoleh hasilnya sama dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 38 dikurang 34, diperoleh hasilnya sama dengan 4. 4 kuadrat sama dengan 16. 43 dikurang dengan 34, diperoleh hasilnya 9. 9 dikuadratkan menjadi 81. 48 dikurang 34. 48 dikurang 34 sama dengan 14. 14 dikuadratkan sama dengan 196. Tabel berikutnya, Fi dikali dengan Xi dikurang X bar dikuadratkan. Fi-nya dari tabel sini, 2 dikali 121 sama dengan 242. 8 dikali 36 sama dengan 288. 9 dikali dengan 1 sama dengan 9. 6 dikali 16 sama dengan 96.
3 dikali 81 sama dengan 243. 2 dikali 196 sama dengan 392. Sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 1270. Jumlah dari semua ini. Maka diperolehlah ragam sama dengan 1270 sesuai dengan rumus dibagi dengan sigma Fi 30 sama dengan 42,33. Selanjutnya, diperolehlah simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Ragam tadi 42,33. Akar dari 42,33 sama dengan 6,51.